bagi pemula maupun bagi para mutakhasisun dalam kajian kosmologi tasawuf maupun tasawuf falsafi. Wabil khusus mengenai tema Allah dan alam semesta. Tema ini sangat jarang dibahas, mungkin karena tingkat kerumitannya yang sangat tinggi. Cuma alhamdulillah kita patut bersyukur, patut berbangga bahwa Kiai Said berhasil untuk mengungkap sisi-sisi mana yang dapat menjelaskan hubungan antara Allah dan alam semesta dalam teori-teori sufistik, terutama yang diusung oleh Ibnu Arabi. Yang menarik dari kitab ini tentunya adalah bahwa kitab ini atau risalah ini membahas mengenai pandangan para sufi dari awal. Mulai dari Zunnun al-Misri, kemudian ada Junaid al-Baghdadi, lalu ada Ma'ruf al-Karhi, Abu Sulaiman ad-Darani, kemudian Abu Yazid al-Bistami. Semuanya dibahas tentunya dengan kritis. Posisi Kiai Said sangat menarik karena ada kalanya Kiai Said kritis, tapi ada pula kalanya mendukung. Memang membahas tasawuf falsafi ini sangat rumit, sehingga menempatkan diri, memposisikan diri menjadi cukup rumit. Kalau kita bicara Ibnu Arabi umpamanya, kita tidak hanya dihadapkan pada pandangan-pandangan yang kontroversial, tapi juga dihadapkan pada narasi-narasi yang simbolis dan alegoris. Ini sungguh menyulitkan. Namun Kiai Said terlihat sangat lincah sekali ini. Awal-awal sampai pembahasan mengenai ma'rifatullah, Kiai Said sangat kritis terhadap para sufi. Seperti umpamanya Ma'ruf al-Karhi, Zunnun al-Masri, Abu Yazid al-Bistami. Kalau boleh saya agak sedikit ekstrim, walaupun bisa jadi saya salah. Kiai Said ini terlihat dekonstruktif terhadap pandangan-pandangan para sufi dari awal risalah ini sampai pembahasan mengenai ma'rifatullah. Ada beberapa ungkapan seperti di halaman 67 umpamanya. Kiai Said mengatakan dari sini bisa dikatakan bahwa Zunnun tergolong pecinta teknik alkemi, magic, dan perdukunan, serta membawa ke dalam agama Islam satu jejak khusus teknik alkemi dari kuil-kuil Mesir kuno beserta simbol-simbol magicnya. Lalu di halaman 89, di halaman 89 dikatakan bahwa ini karena Zunnun mengenal dari dekat akan tradisi filsafat Yunani yang berkembang di Mesir dulu. Pada tahap formatif pemikirannya, bersamaan dengan masa awal pertumbuhan tasawuf, Zunnun terpengaruh oleh teori pengetahuan teosofis atau pengetahuan tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh kalangan sufi. Jadi kritik beliau terhadap Zunnun al-Masri jelas bahwa pemikiran Zunnun al-Masri ini tidak hanya berasal dari kitab dan melainkan juga berasal dari pemikiran falsafi juga gitu. Dan yang paling ekstrim menurut saya adalah bahwa
Seperti Ahmad Amin di Mesir, Kiai Said juga nampaknya mengakui bahwa Ibn al-Mahdi juga senang berbicara dan posisi kritis itu seperti yang saya katakan tadi, beliau tunjukkan sampai ketika pembahasan mengenai ma'rifatullah. Yang menarik adalah setelah menunjukkan sikap kritis terhadap para sufi, Kiai Said langsung bicara mengenai tauhid. Ini adalah sebuah strategi, sebuah metode yang dianut oleh para sufi agung. Kalau kita membuka kitabnya Al-Hujwiri, Kashful Mahjub, atau Ar-Risalah Al-Kusyairiyah lil Kusyairi, atau Ihya Ulumuddin lil Ghazali, atau At-Ta'arruf lil Kalabadhi, semuanya itu berusaha untuk mendekonstruksi, mengkritisi tasawuf falsafi. Nah, setelah mengkritisi, bahkan setelah mendekonstruksi, barulah para sufi ini menawarkan sebuah pondasi. Sebuah pondasi yang berlaku tidak hanya untuk tasawuf, tapi juga untuk semua ilmu pengetahuan. Pondasi itu oleh Kiai Said disebut tauhid. Kalau menyebutnya sebagai qawaidul aqaid. Kalau Al-Kusyairi menyebutnya sebagai asy-syari'ah. Demikian juga dengan Al-Hujwiri menyebutnya sebagai asy-syari'ah. Jadi saya kira Kiai Said ini join the caravan. Kiai Said ini berada pada barisan para sufi agung, para sufi sunni yang berusaha untuk mengkritisi tasawuf falsafi secara pondasinya, secara epistemologinya, lalu menarik gerbong tasawuf agar kembali kepada jalurnya yang benar, yaitu tauhid. Yang lebih menarik lagi adalah justru ketika membahas mengenai persoalan Allah dan hubungannya dengan alam, Kiai Said kembali kepada tasawuf falsafi. Jadi ibaratnya Kiai Said ini menari-nari, keluar masuk tasawuf falsafi, dan itu gaya penulisan yang sungguh sangat menarik, sungguh sangat elegan. Jadi ketika bicara mengenai landasan epistemologis, menolak tasawuf falsafi. Tapi ketika bicara mengenai hubungan antara Allah dan alam semesta, Kiai Said kembali kepada tasawuf falsafi, secara khusus tasawuf falsafinya Ibnu Arabi. Karena itu yang saya tangkap dari kitab, dari risalah Kiai Said ini adalah bahwa walaupun kritis, walaupun dekonstruktif terhadap tasawuf falsafi, namun Kiai Said sangat mengidolakan tasawuf falsafi, terutama yang diusung oleh Ibnu Arabi. Yang juga menarik adalah Kiai Said hanya hanya mengambil dari Ibnu Arabi itu tasawuf falsafinya, bukan metode penafsirannya. Metode penafsiran Al-Quran maksud saya. Untuk metode penafsiran Al-Quran, halaman 346, Kiai Said tidak setuju dengan Ibnu Arabi. Dan ada kalimat yang saya kira sangat bertenaga. Kiai Said mengatakan di halaman 346, Ibnu Arabi kerap memaknai teks-teks Al-Quran dan melakukan penakwilan melampaui batas-batas kaidah pemahaman dalam bahasa Arab dan batas-batas keyakinan keagamaan. Jadi dalam hal penakwilan, kita bicara penakwilan dan ini tidak masalah saya kira karena ini hanya penakwilan, bukan akidah ya. Dalam hal penakwilan, menurut Kiai Said, Ibnu Arabi ini tidak biasa. Karena sekali lagi saya bacakan melampaui ya, kalimatnya melampaui batas-batas kaidah pemahaman dalam bahasa Arab dan batas-batas keyakinan keagamaan. Jadi
melampaui batas-batas keyakinan keagamaan. Ini sungguh sangat bertenaga dan ini saya pahami sebagai penolakan Kiai Said terhadap metodologi Ibnu Arabi dalam penafsiran. Hanya dalam penafsiran. Tapi dalam tasawuf falsafinya, Kiai Said sangat mengidolakan Ibnu Arabi. Nah, satu sisi ini menandakan betapa Ibnu Arabi ini sosok yang kontroversial. Tapi sisi lain juga menandakan bahwa Ibnu Arabi ini sosok yang penuh inspirasi. Dan juga bagi Kiai Said ini menandakan betapa Ibnu Arabi ini sangat apa namanya sangat 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 menarik ya untuk kita kaji, untuk kita kaji sebagai para santri ya, karena saya pernah menulis sebuah artikel yang saya mempertanyakan kenapa tasawuf di Indonesia ini sangat Ghazalian dan nampaknya secara sengaja melupakan Ibnu Arabian. Dan risalah ini saya kira bisa menjadi awal yang baik agar kajian tasawuf di Indonesia tidak hanya Ghazalian tapi juga Ibnu Arabian. Syekh Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu pernah menulis kitab judulnya Al-Futuhat Al-Madaniyah. Saya kok yakin kitab itu terinspirasi dari kitab Ibnu Arabi yang judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Walaupun isinya tidak ada hubungannya antara Al-Futuhat Al-Madaniyah karya Syekh Al-Bantani dengan Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, tapi saya yakin bahwa Kiai Al-Bantani, Kiai Omar Al-Bantani, Kiai Nawawi Al-Bantani ingin menunjukkan betapa secara emosional beliau memiliki hubungan yang erat dengan Ibnu Arabi dan bisa jadi beliau ingin agar tasawuf Nusantara ini tidak hanya Ghazalian tapi juga Ibnu Arabian. Setidaknya Ghazalian secara muatan tapi Ibnu Arabian secara metodologi atau secara filosofis. Nah, kerumitan daripada membahas Ibnu Arabi ini tidak berhenti sampai di situ. Ibnu Arabi ini sudah lama menjadi kajian para ulama muslim dan juga ulama non-muslim. Tapi masih saja menyisakan banyak pertanyaan mengenai apa sih sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Ibnu Arabi. Konsep wahdatul wujud umpamanya tidak henti-hentinya dibahas oleh banyak kalangan. Dan Ibnu Taimiyah nampaknya merupakan orang yang paling kritis terhadap konsep wahdatul wujud yang sampai menggunakan saya kira pendekatan teologis dalam menilai konsep wahdatul wujud. Saya kira dalam kesempatan ini penting sekali untuk saya menyampaikan pendapat saya bahwa konsep wahdatul wujud dan konsep-konsep filosofis ya yang diusung oleh para sufi itu saya kira tidak bisa didekati secara teologis. Sebab kalau didekati secara teologis nanti akan menghasilkan judgment-judgment yang justru memojokkan para sufi. Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ungkapan atau naratif-naratif para sufi itu sebaiknya disikapi sebagai sebuah ungkapan estetis. Kalau Kiai Said, dan ini juga sisi lain dari betapa menariknya kitab ini, itu di sini ada pembahasan tentang umpamanya ya, bukan Ibnu Arabi, ini saya agak pindah lagi, yaitu tentang Surawardi Maktul, Surawardi Al-Maktul. Dalam banyak literatur sudah diketahui betapa kontroversialnya Surawardi Al-Maktul ini.
Sampai-sampai dia pernah mengatakan bahwa Aristoteles itu 1000 kali lebih pintar daripada Al-Ghazali. Plato itu lebih nabi daripada Nabi Muhammad. Nah, itu sangat kontroversial. Tapi di kitab ini dinetralisir oleh Kiai Said. Menjadi enak sekali. Surwadi Maktul ini menjadi sosok yang sangat sunni, dinetralisir. Pembahasannya jauh dari kata tunjuk sana, tunjuk sini, jauh dari kata menghakimi. Bahkan Surwadi Al-Maktul ini disejajarkan ya dengan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali dalam pembahasan mengenai tauhid. Jadi Al-Maktul ini, Surawardi ini termasuk Sufi Sunni ya dalam kitab ini, sejajar dengan Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kembali kepada Ibnu Arabi tadi itu, bahwa sungguh sangat menarik ya betapa aspek-aspek yang kontroversial dari Ibnu Arabi itu menjadi tidak terasa dalam kitab ini. Dan kita dibawa ke sebuah alam ya, di mana tasawuf itu begitu indah. Tasawuf yang tadinya penuh dengan ungkapan-ungkapan yang sulit, ungkapan yang alegoris, yang metafisik, ungkapan yang kontroversial, di dalam risalah ini menjadi tidak terasa. Kita dibawa oleh alam yang seolah-olah tasawuf itu datar-datar saja, tidak ada masalah, dan itu sungguh usaha yang luar biasa. Padahal kalau kita runut, betapa sulitnya membahas Ibnu Arabi dan betapa kesulitannya para ulama dalam menetralisir ya Ibnu Arabi, menaklukkan Ibnu Arabi. Banyak tokoh yang sudah berusaha menaklukkan Ibnu Arabi, tapi Ibnu Arabi menjadi semakin sulit, menjadi semakin kontroversial. Sebut saja umpamanya Ahmad Sirhindi umpamanya dengan Wahdatus Syuhud. Ibnu Arabi bicara soal Wahdatul Wujud, walaupun istilah Wahdatul Wujud ini pertama-tama diungkap oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Arabi tidak pernah bicara soal Wahdatul Wujud. Cuma Ibnu Taimiyah mengatakan konsep Wahdatul Wujud itu Ibnu Arabi yang mengusung. Jadi itu istilah Ibnu Taimiyah yang ia sematkan kepada Ibnu Arabi. Ahmad Sirhindi dari India mencoba untuk menetralisir Wahdatul Wujud menjadi Wahdatus Syuhud. Tapi perasaan saya ujung-ujungnya sama. Karena Wahdatul Wujud ini panteisme, Wahdatul Syuhud panenteisme. Kalau Wahdatul Wujud itu, kalau kita tarik sedikit ke panteisme, dan Kiai Said setuju itu, Kiai Said di halaman 253 mengatakan Wahdatul Wujud itu panteisme. Dan panteisme itu adalah pandangan bahwa Allah dan alam semesta itu identik. Kalau Wahdatus Syuhud, izinkan saya menerjemahkannya menjadi panenteisme, yang berarti bahwa Allah itu hadir di alam semesta, ya. Allah hadir di alam semesta. Hingga Allah hadir di pohon, Allah hadir di mana-mana, tapi ujung-ujungnya panteisme juga. Mohon kritisi saya, pandangan saya adalah mengarah kepada bahwa panenteisme itu kalau dimaknai secara ekstrim, itu ya panteisme juga. Yang artinya Wahdatus Syuhud, itu ujung-ujungnya ya Wahdatul Wujud juga. Panteisme. Dan ini dilematis, ya, problematis. Kemudian Ahmad Sirhindi punya santri ya, namanya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, yang menulis kitab judulnya Lamahat dan Syata'at. Kemudian terkenal dengan konsep yang namanya An-Nafsu Al-Kulliyah. Jiwa universal. Jiwa universal ini mirip-mirip dengan Al-Insan Al-Kamil. Nah, teori Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini adalah bahwa hubungan antara Allah dan alam semesta juga dengan manusia itu bisa
melalui